Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke 22 yang ke-22. Kisah Para Rasul 22. Nah, kita melihat di sini perjalanan daripada Rasul Paulus, dan dia terus melayani Tuhan, berkeliling untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, tetapi di sini kita melihat bagaimana banyak orang menantang dia dan meminta pertanggungjawaban. Ya, siapa dia sebenarnya? Ya, ada hak apa dia, kira-kira begitu ya. Nah, di sini kita melihat dia menceritakan kembali ya siapakah dia dan bagaimana kehidupannya. Nah, mengapa dia menjadi pemberita firman Allah, menjadi hamba Allah. Nah, dahulu dia jauh dari Tuhan, bahkan dia orang yang menganiaya orang percaya. Tapi karena perjumpaan Yesuslah, atau Yesus menjumpai dia, sehingga terjadi titik balik dalam hidupnya. Ya, terjadi perubahan dalam hidupnya. Nah, kita tahu bahwa dalam perjalanan hendak menganiaya itu, ya, dia berjumpa dengan Yesus, dia melihat cahaya dan akhirnya dia buta, ya, tidak bisa melihat. Pada cahaya itu sangat menyilaukan, ya, dan dia mendengar suara itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia bertanya, siapakah engkau? Ya, saya Yesus, Tuhan yang kau aniaya itu. Nah, sejak itu dia mengalami kebutaan dan ada seorang hamba Allah yang Allah utus untuk mendoakannya. Mari kita melihat di ayat 12 kita melihat bagaimana dia bercerita. Paulus menceritakan pengalamannya sampai dia bisa melihat kembali. Ayat 12 saya baca, ayat 13 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kisah Para Rasul. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Dia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudara, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Sudah aku kembali ke Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
Itu sebabnya ada titik balik dari orang yang menganiaya orang percaya ya menjadi ya pribadi yang melayani Tuhan, dan ini adalah panggilan Tuhan. Jadi seseorang melayani Tuhan itu panggilan Tuhan. Ya, coba kita pikirkan, ya ini sesuatu yang titik balik yang luar biasa. Tadi dia tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya dengan firman Injil itu. Dia hendak menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus. Nah, oleh karena pilihan Tuhan kepadanya, ya, dan Tuhan mau pakai dia, terjadi perubahan di dalam hidup daripada Paulus. Nah, perjumpaan dengan Tuhan sangat penting dalam hidup ini. Jika seseorang tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka hidupnya tidak akan mengalami perubahan. Hanya dengan perjumpaan dengan Kristus mengubah hidup seseorang. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Itu sebabnya waktu berjumpa dengan Yesus, dia bertanya, "Siapakah engkau?" Dan Yesus memperkenalkan dirinya, dan tidak hanya sekedar memperkenalkan siapakah Yesus, tapi Yesus juga menetapkan Paulus untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, ada peran orang lain kalau kita lihat dari kehidupan Paulus. Di sini kita melihat ada Ananias. Dikatakan seorang yang saleh dan dia menurut hukum Taurat terkenal baik di antara semua orang Yahudi. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana ketika Tuhan menyuruh Ananias, dan Ananias berkata, orang itu kan penganiaya orang percaya. Ya, orang itu kan ya boleh dikatakan memusuhi orang-orang percaya. Tetapi Tuhan katakan, ya kamu pergi dan berdoa. Ya, dan Ananias taat. Nah, ketaatan Ananias ini luar biasa. Dia tidak ragukan ya pernyataan Tuhan dalam hidupnya, dan dia menyerahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Dia tidak berkata, "Tuhan, ngapain orang itu dipilih? Kan orang itu kan jahat, orang itu sudah menganiaya orang percaya, orang itu sudah melakukan kejahatan." Tidak ya, dia tidak protes kepada Tuhan, tetapi dia taat ya. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Nah, di kisah sebelumnya kita melihat bahwa memang Ananias berdoa. Nah, kemudian ada ya gugur selaput di matanya Paulus sehingga Paulus melihat melalui doa. Ya, Ananias berdoa, hamba Allah ini berdoa, dia tidak tidak pilih kasih ya, tidak merasa ini kan Paulus ya yang dikenal Saulus ini orang penganiaya penganiaya orang percaya. Jadi dia tidak pilih kasih, semua dia layani termasuk Saulus karena Tuhan yang memerintahkan. Ya, ketika Paulus didoakan, kemudian dia bisa melihat, dan Ananias menyampaikan berita yang penting kepada Saulus atau Paulus ya, bahwa dia tidak hanya sekedar ya diselamatkan, tetapi juga dia dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya, dan tugas ini sangat berat. Ya, dan kita melihat tadi bahwa Tuhan tetapkan dia bukan untuk bangsa Israel, untuk di Yerusalem, sebab memang orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi akan sulit mempercayai dia karena dia tadi pengajar orang Yahudi. Ya, giat dia melakukan hukum Taurat, tetapi setelah dia percaya kepada Yesus, ya dia memberitakan Injil ini, ya yang sepertinya bertentangan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, sepertinya bertentangan dengan hukum-hukum Taurat, padahal tidak. Ya, Paulus melayani Tuhan. Nah, di ayat 14 berkata, "Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar." Jadi yang akan disaksikan oleh Paulus adalah apa yang dialami. Nah, kita beberapa waktu lalu belajar ya, bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain apa yang kita alami.
apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi kita lihat di situ sebagaimana Paulus bersaksi berkata dulu dia penganiaya orang percaya, tapi kemudian titik baliknya berjumpa dengan Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus terjadi perubahan hidup menjadi pelayan Tuhan. Nah, dulu hidup kita bagaimana? Waktu kita belum percaya kepada Tuhan, hidup kita kacau, perkataan kita kasar, suka kalimat-kalimat yang memaki, ya, minum mabuk, ya, pesta pora, judi, seks bebas, ya, suka berantem, pukul orang, pukul istri, istri pukul suami, macam-macam. Itu hidup dulu. Nah, tetapi karena perjumpaan dengan Yesus, kita mengalami pertobatan. Kita bisa saksikan dan orang lain akan bisa melihat, oh, orang itu loh dulunya jahat sekali. Orang itu loh dulunya, waduh, hidupnya kacau banget ya. Loh, kok sekarang dia menjadi orang yang saleh, orang yang percaya Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan. Ya, nah yang kita saksikan adalah perjumpaan kita dengan Yesus. Kemudian terjadi perubahan dalam hidup kita. Nah, orang melihat itu. Jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan itu. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita berkata, aku orang percaya, aku pengikut Kristus, tapi hidupnya bagaimana? Nah, yang mau kita saksikan bagaimana pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, Rasul Paulus akan menyaksikan bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan itulah yang dia saksikan. Walaupun untuk itu dia harus mengalami penganiayaan, ya pernah dia dilempar dengan batu, dipenjarakan, ya bahkan diikat dan akan dibunuh. Wah, risikonya luar biasa, tetapi dia tidak takut. Nah, yang dia saksikan adalah dalam hidupnya setelah berjumpa dengan Yesus, ya dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengikut Kristus setia sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Bahkan nanti kita akan belajar bagaimana dia berkata, ya aku sudah menyelesaikan pertandingan itu ya. Jadi seperti seorang yang sedang bertanding dia gambarkan dalam hidup ini. Dan itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah percaya Yesus, adakah kita terus berjuang sampai titik akhir? Jangan menyerah. Ya, di ayat 16 berkata, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ini titik baliknya. Jangan ragu-ragu, engkau dipilih Tuhan. Ya, kemudian dia memberi diri dibaptis. Ya, dia memberi diri dibaptis, dan dia sungguh percaya dosa-dosanya disucikan. Ya, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dosa-dosanya disucikan. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dosa-dosa kita ya diselesaikan oleh Tuhan, dihapus ya, disucikan, dikuduskan kita dari hidup tadi yang penuh dengan dosa itu. Dan kemudian kita sudah memberi diri kita dibaptis. Ya, sama seperti Paulus sebelum dia menjadi pelayan yang melayani secara luar biasa, ya titik awalnya adalah perjumpaan dengan Yesus dan dia memberi diri dibaptis, ya memberi diri dibaptis dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi, dan itu yang diingatkan oleh Ananias. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Jadi kita jangan ragu-ragu untuk percaya Yesus. Amin. Coba katakan kiri kanan, jangan ragu-ragu. Tetap percaya. Ya, sekali percaya, selamanya percaya. Tapi kita melihat ada banyak kesaksian ya. Ya, kesaksian negatif juga kalau kita lihat, karena orang bersaksi sudah hidup sebagai orang percaya, kemudian meninggalkan imannya dan pergi kepada sesuatu yang tidak dapat menyelamatkan dia. Itu suatu kerugian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perubahan dalam hidup Paulus sungguh luar biasa. Di ayat 17 dia berkata, sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Ini berbicara pengalaman supranatural. Ya, saudara dan saya bisa mengalami hal-hal itu untuk menguatkan iman kita. Dan benar-benar ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ya, bukan sesuatu yang
oh ya pokoknya ikut-ikutan saja. Enggak, saudara dan saya harus benar-benar mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Jadi untuk suatu rahasia yang besar dalam hidupnya Rasul Paulus, ya dia berdoa dan secara roh ya, dia diliputi oleh kuasa ilahi dan dia melihat sesuatu. Ayat 18, aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Jadi dia berkata, Tuhan, aku yang melakukan kejahatan itu loh. Sekarang dia dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan untuk pergi. Ya, kita ingat Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan ya, tapi aku yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi disuruh pergi, bersaksi. Nah, tetapi kata Tuhan kepadaku, ayat 21, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Pergilah. Itu juga buat kita, pergilah. Kita ingat amanat Tuhan. Ya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah. Orang-orang percaya ini harus pergi. Saudara dan saya harus pergi. Ya harus bersaksi. Karena perjumpaan kita dengan Kristus mengubah hidup kita. Jadi jangan hanya hidup kita yang mengalami perubahan atau pembaharuan, tapi kita juga mau orang lain juga mengalami perubahan, mengalami pembaharuan. Jika Rasul Paulus, orang yang hendak menganiaya orang percaya itu, bisa berubah, bisa bertobat oleh karena karya Allah, dan oleh karena karya Allah itu juga kita bisa bertobat, saudara bertobat. Berarti oleh karya Allah juga orang-orang lain, saudara-saudara kita yang lain yang belum bertobat, bisa juga bertobat. Amin. Bisa, ini karya Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita tetap setia, bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita percaya kepada Dia dan telah memberi diri untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan tanpa keraguan. Jadi jangan ragu-ragu untuk terus mengikut Kristus. Dan yang kedua, kita bersyukur karena Tuhan mau pakai kita sebagai alat di tangannya. Jadi kita saksikan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita tahu sebagaimana Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan berarti itulah yang harus juga kita beritakan kepada orang lain. Oleh karena Injil itu kita bertobat, kita diselamatkan, maka oleh karena Injil itu juga orang-orang lain yang saat ini belum bertobat, mereka akan bertobat manakala mereka mendengar Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Tuhan Yesus memberkati kita akan masuk.